Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Jadi pagi hari ini kita kuliah online ya. Dan nanti insya Allah hari Selasa ya kita akan mencoba kuliah hybrid lagi. Oke. Jadi ini adalah bukan materi ya, tapi file PowerPoint yang terakhir ya. Untuk hari Selasa kita nanti akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan arus bolak-balik atau soal-soal bab 6 kira-kira begitu ya. Oke, langsung aja saya share screen ininya ya, PowerPoint-nya ya. Oke. Bagaimana apa PowerPoint atau slide PowerPoint saya sudah nampak di monitor kalian? Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Jadi ini adalah file PowerPoint yang terakhir ya, yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik yang merupakan kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kan kita membahas arus bolak-baliknya sama ininya ya, apa itu komponen-komponennya ya. Ya, jadi atau mungkin saya full ya, gimana ya kalau saya full ya. Oh, enggak bisa. Oke. Harus dari itunya. Oh, eh, ini bisa kelihatan full ya, full apa ini istilahnya? Full apa sih? Full slide ya di monitor kalian. Hah? Minta konfirmasinya. Iya, Pak, full, Pak. Full ya, full screen ya, PowerPoint-nya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, ya. Jadi yang akan kita bahas, yang pertama tentang ini, harga efektif, arus, dan tegangan. Jadi pengertian dari harga efektif. Harga efektif itu apa? Efektif, ya, gitu ya kata kuncinya ya, efektif. Sepertinya masih banyak yang gabung. Coba nih, dicat ulang aja deh, itunya kodenya. Sebanyak yang baru gabung. Jadi yang pertama itu kita coba tulis ulang ya, yang kita bahas kemarin, yaitu tentang arus bolak-balik ya. Jadi arus bolak-balik itu kita nyatakan sebagai fungsi sinus, yaitu ini kan I sama dengan IM sin omega T ya. Kemarin IM kemarin itu pengertiannya apa tuh IM? IM itu pengertiannya apa? Arus maksimal, Pak. Gimana yang keras? Arus maksimal bukan, Pak? Ya benar. Arus maksimal gitu aja ya. Arus maksimum ya. Atau istilahnya amplitudo ya. Jadi amplitudo arus atau arus maksimum. Kalau omega itu apa? Ada yang tahu omega itu apa? Omega ini ya. Apa omega? Omega nggak tahu. Belum tahu omega kalian ya. Omega itu frekuensi sudut. Ya namanya bolak-balik. Bolak-balik itu kan berulang. Ya berulang itu kan berarti nanti berapa kali. Ya terjadi beberapa kali. Jadi kalau frekuensi itu berarti berapa kali berulang dalam 1 detik itu frekuensi. Satuannya hertz. Jadi karena dia bolak-balik, berarti dia itu per detiknya itu berapa kali bolak-balik. Itu namanya frekuensi. Satuannya hertz. Ya. Sebagai contoh misalkan PLN ya. Listrik PLN, arus listrik PLN itu frekuensinya 50 hertz. Artinya apa? Dia arus listrik PLN itu bolak-balik ya, positif negatif gitu ya.
Berulang-ulang terus itu 50 kali setiap detik. Jadi per detiknya itu bolak-balik plus min itu sampai 50 kali. Itu frekuensi. Cuma di sini nih frekuensi sudut. Berarti frekuensi sudut berarti tidak menggunakan hertz, tapi menggunakan apa? Radian per detik. Jadi dalam 1 detik dia bolak-balik atau berputar berapa radian ya. Jadi bolak-baliknya dikaitkan dengan putaran. 1 kali bolak-balik berarti 1 kali putaran begitu ya, pakai radian karena putaran ya. Jadi mirip kayak rotasi ya. Kalau rotasi kan istilahnya kecepatan sudut. Jadi kalau di rotasi omega itu artinya kecepatan sudut, tapi kalau di getaran ya seperti arus bolak-balik ini kan getaran juga. Itu istilahnya itu apa? Frekuensi sudut. Satuannya sama sih, radian per detik. Oke, itu tentang arusnya ya. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Kok minggu lalu? Kemarin ya, hari Selasa ya, di kelas itu ya, kelas. Kemudian efektif ini berkaitan dengan daya. Daya berarti kan energi ya. Jadi harga efektif berkaitan dengan daya listrik. Jadi kita harus kaitkan dulu dengan daya listrik. Daya listrik, misalkan ini ya sebagai contoh, daya listrik dalam resistor. Berarti daya itu adalah V kali I. Ya. Coba satuan daya itu apa? Nah, sambil ingat-ingat ini, satuan daya itu apa? Watt, Pak. Benar sekali, watt ya. 1 watt. 1 watt itu apa? Volt dikalikan arus ya. Tegangan dikalikan arus. Lalu kita gunakan hukum Ohm. Ya, kalau menggunakan hukum Ohm berarti kan V sama dengan apa? I kali R gitu ya. Ya, sehingga nanti jadi apa? I kuadrat R. Nah, ini ya. Jadi ternyata daya listrik itu sebanding dengan kuadrat arus ya. Kuadrat arus. Nah, arusnya kan bolak-balik. Arusnya kan ini ya, IM sin omega T gitu kan. Sehingga nanti jadinya ya ini, nanti ini kita kuadratkan ya. IM-nya kita kuadratkan, sinusnya kita kuadratkan. Nanti jadi ini kan. IM dikuadratkan, sin juga dikuadratkan ya, terus dikali R gitu. Nah, itu daya ya, daya pada arus bolak-balik. Nah, kemudian kita mau cari dalam satu periode, satu putaran ya, satu periode bolak-balik itu berapa ya, berapa energinya, energi yang dihasilkan oleh satu periode arus, ya satu sinus gitu maksudnya, itu berapa? Ya, jadi nanti untuk mencari energi, ya kita gunakan rumus W. Ya. W itu kan energi. Ya. Energi itu kan daya kali waktu. Ya, energi itu adalah daya kali waktu. Nah, cuma di sini kan dayanya kan nggak konstan ya. Dayanya kan berbentuk ini kan, berbentuk apa ini? Berbentuk fungsi sin kuadrat. Sehingga kita nggak boleh kalikan. Harus menggunakan apa? Integral. Jadi daya itu adalah integral dari maaf kok daya, maaf. Energi ya. Energi listrik itu adalah integral dari daya terhadap waktu. Ini kan daya terhadap waktu. Ya, integralnya untuk satu periode, satu putaran ya. 0 sampai T. Ya, terus dimasukkan dayanya kan ini ya. IM kuadrat R sin kuadrat omega T dt gitu ya. Lalu sekarang persoalannya kan sebetulnya adalah bagaimana menghitung integral sin kuadrat kan gitu ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya persoalannya adalah integral dari sin kuadrat itu bagaimana. Saya kira itu bukan persoalan yang sulit ya. Kita bisa gunakan rumus integral trigonometri ya, fungsi trigonometri untuk sin kuadrat ya. Di apa itu? Di kalkulus atau di matematika ya. Dari apa? Integral dari sin kuadrat itu adalah ini ya. Ini langsung hasil ya. Jadi nggak apa ini nggak menguraikan lebih detail ini apanya matematikanya ya. Pokoknya integral dari sin kuadrat ya omega dt nanti ini ya T per 2 ya
dikurangi sin 2 omega T per omega T ya. Maaf, per 4 omega ya, dengan batas dari 0 sampai T ya, sampai 1 periode. Nah, itu. Ya ini ya, jadi nanti jadinya ini ya IM kuadrat R ini tadi ya, dengan batas dari 0. Nah, sekarang kita mau hitung ininya ya. Gimana ngitung ini ya, hitung batas-batas integralnya ini. Jadi nanti kan yang dalam kurung ini T-nya saya ganti dengan ini, satu periode ini ya. Terus nanti dikurangi ini kan, dikurangi ini nilai awal kan, itu kan rumus integral kan gitu ya. Jadi apa, masukkan batas akhir dikurangi batas awal kan gitu. Ini kan ini dihitung di sini, ini dimasukkan ini ya. Ini untuk batas akhirnya, ini untuk batas awalnya ini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini hasilnya apa ini? T per 2. Ini hasilnya nanti apa ini? Sin 4pi. Nah, sin 4pi itu berapa? Sin 4pi. Sin 4pi itu sama dengan berapa? Pi itu 180 ya. Ya, 0 betul sekali. Karena sin 4pi itu kan sama dengan sin 0 ya. Soalnya kan berulang ya. Jadi maksud saya itu sinus itu kan setiap 2 pi berulang ya. Balik lagi gitu ya. Jadi sin 360 ya sama dengan sin 0 kan gitu ya. Sin 720 ya sama dengan sin 0. Soalnya berulang ya. Ini kan 4 pi itu kan 720 ya, benar 0 ya. Kemudian ini 0 per 2 ya 0. Sini ya pasti 0 ya 0 kan itu ya. Jadi nanti ini 0 semua ya. Jadi 0 semua, kecuali suku pertama. Suku pertama nggak 0. Suku kedua 0, ketiga juga 0, keempat 0. Jadi nanti hasilnya ini kan. Yang ini apa kan? Nah ini jadi periodenya dibagi 2. Sehingga nanti hasil ini nanti jadi gini ya. Ini kan setengah T ya. Ini kan setengah T ya. Setengah T lalu ini. Jadi nanti hasil akhirnya ini. Jadi kalau gitu dalam satu periode ya, energi yang diberikan oleh arus listrik bolak-balik itu adalah setengah IM kuadrat, ini maksimumnya ya. Arus maksimum kuadratnya dikalikan hambatannya dikalikan periode ya, periode dari arusnya. Nah itu ya. Terus sekarang kita mau bandingkan kalau energi ini ya, dalam ini energi panas ya. Kenapa kok energi panas? Iya, biasanya resistor itu menghasilkan panas. Jadi di sini energinya itu kita anggap berupa panas ya. Jadi energi listrik berubah menjadi energi panas. Biasanya gitu Kak, kalau di di resistor itu. Nah, ini sekarang kita bandingkan kalau dia menggunakan arus searah. Jadi kalau menggunakan arus searah ya berarti I kuadrat RT kan itu ya. I-nya kan I efektif. Ya, jadi nanti ini. Ya. Nah ini nanti kita bandingkan ya. Jadi yang dimaksud arus efektif itu berarti kan arus searahnya gitu. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya arus efektif itu adalah arus searah ya, yang setara. Arus searah yang setara atau menghasilkan energi yang sama dengan arus bolak-balik. Jadi itu ya, jadi nilai efektif sebetulnya adalah nilai setara dari arus searah yang sama, yang menghasilkan energi yang sama dengan arus bolak-balik ya. Kan kita tahu di sini ya, kalau arus bolak-balik kan ini setengah IM kuadrat RT. Sementara kalau arus searah kan I kuadrat efektif RT. Sehingga nanti jadi ini, kalau gitu berarti apa? Setengah IM kuadrat RT sama dengan IF kuadrat RT. Berarti kesimpulannya nanti ini kan, berarti apa? I kuadrat IF sama dengan apa? Setengah IM kuadrat. Ini ya, nanti ini ya. Jadi kalau gitu apa? I efektif berarti kalau gitu apa? Sama dengan IM per akar 2 lah ini. Ini kesimpulannya ya, yang kotak warna kuning ini ya, ini adalah kesimpulan. Berarti kalau gitu apa? Arus efektif itu sama dengan arus maksimum. Ya, dibagi akar 2. Arus maksimum berarti kan punyanya arus bolak-balik atau amplitudenya ya. Nah, yang efektif ini arus setara ya. Arus setara kalau seandainya menggunakan apa ya? Menggunakan apa? Arus searah. Oke, itu definisi ya. Lalu nggak bisa ya.
Bentar. Oke ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya adalah arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Nah, sekarang kita ganti ya, menggunakan hukum Ohm. Jadi kalau kita gunakan hukum Ohm itu kan Pm sama dengan IM kali R. P efektif sama dengan I efektif kali R, gitu kan ya, pakai rumus itu ya. Sehingga kalau begitu, ya kalau begitu kan nanti akan kita dapatkan bahwa ini nanti ya, P efektif sama dengan PM akar 2 ya, dengan memasukkan ini loh. Jadi ini, I efektifnya kita ganti dengan ini ya. Ini kan, P efektif dibagi R. IM-nya kita ganti dengan apa? PM dibagi R. Nanti kan R-nya saling coret gitu ya, antara apa kanan dan kiri ya. Sehingga nanti jadinya ini ya. Jadi dari rumus ini ya, menjadi rumus ini menggunakan apa? Hukum Ohm ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2, maka dengan menggunakan hukum Ohm akan kita peroleh ini kan P efektif sama dengan P maksimum dibagi akar 2. Maksudnya itu ya. Itu untuk tegangan. Nah, terus kemudian tadi kita bahas di resistor ya. Terus bagaimana kalau di induktor ya? Bagaimana di kapasitor? Kan perbedaannya antara resistor, induktor, sama kapasitor kan bedanya kan di fasenya ya. Kalau kemarin kita bahas seri ya, seri berarti kan yang berbeda itu ininya ya, apa itu? Oh kok seri belum ya? Kemarin kita bahas satu-satu ya. Kemarin kita bahas gini ya, waktu di kelas itu ya, bahwa apa? Pada resistor itu beda fasenya 0 ya, karena sepase. Jadi sama-sama sinus gitu ya. Kalau induktor itu apa? Arusnya tertinggal. Arus tertinggal berapa? 90 derajat. Tertinggal maksudnya nih, arus tertinggal 90 derajat. Tapi kalau di kapasitor, arusnya mendahului. Ya. Arus mendahului 90 derajat. Bagaimana kalau seperti itu ya? Apakah yang rumus tadi di apa itu di resistor itu berlaku juga untuk induktor dan kapasitor? Ya jawabannya ya tetap berlaku. Ya. Tetap berlaku. Ya. Ya, tetap berlaku. Jadi sebetulnya rumus apa I efektif IM dibagi akar 2 sama P efektif sama dengan PM dibagi akar 2 ini tidak hanya berlaku di resistor, tapi juga berlaku di induktor dan juga di kapasitor ya, meskipun arusnya itu kan tidak sepase ya. Karena nanti persoalannya bukan masalah di sepase atau tidaknya, jadi persoalannya bergantung di amplitudonya atau nilai maksimumnya. Ya. Jadi itu, jadi nggak masalah. Meskipun mereka tidak sepase, rumus tadi tetap berlaku ya. Karena tidak ada kaitannya dengan fase, tapi hanya berkaitan dengan nilai maksimum ya. Nah, terus berikutnya ya. Topik berikutnya tentang impedansi. Apa itu impedansi? Impedansi itu apa? Nah, ini. Jadi impedansi itu adalah hambatan. Hambatan pada rangkaian arus bolak-balik. Ya. Jadi kalau di arus bolak-balik kita menyebutnya itu adalah impedansi. Kalau di arus arah kita menyebutnya hambatan ya. Nah, satuannya sama yaitu ohm. Ya, hambatan listrik satuannya ohm. Impedansi arus bolak-balik satuannya juga ohm. Nah, bedanya kan kalau di arus searah itu kan komponennya kan cuma resistor ya. Tapi kalau di arus bolak-balik komponennya nggak cuma resistor, ada 3 ya. Selain resistor ada induktor, ada lagi kapasitor. Ya, terus kalau misalkan pada rangkaian arus bolak-balik itu, jadi gini sebentar. Sebelum lanjut ke sana, saya jelaskan dulu ya. Tentang tiga komponen itu sendiri-sendiri.
Jadi kalau resistor itu impedansinya ya sama dengan nilai resistornya. Atau dengan kata lain, Z sama dengan R. Ya. Z sama dengan R. Itu kalau untuk resistor sendirian ya. Resistor sendirian dalam arus bolak-balik. Jadi Z-nya sama dengan R. Terus berikutnya kalau induktor ya. Kalau induktor sendirian dalam arus bolak-balik itu nanti impedansinya kita sebut dengan nama XL. Ini loh. Jadi impedansi kalau induktor di dalam rangkaian arus bolak-balik itu Z sama dengan XL. XL itu apa? XL itu omega dikalikan L. Ya, ini disebut dengan nama apa? Reaktansi induktif. Jadi XL itu adalah reaktansi induktif. Satuannya ohm ya karena hambatan juga ya. Itu apa induktor. Kalau kapasitor kita sebut dengan nama apa? Reaktansi kapasitif ya. Jadi Z sama dengan XC. XC itu reaktansi kapasitif. Kan tinggal ganti hurufnya aja ya. Jadi XL ya, berarti reaktansi induktif. XC berarti reaktansi kapasitif ya. Nah, kalau kapasitif itu pakai seper ya. 1/ODKC. Satuannya ohm juga. Itu ya. Nah, sekarang kalau ketiganya itu ada di dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, bagaimana menghitung impedansi ketiga rangkaian ini ya? Dalam hal ini rangkaian apa ini? Rangkaian seri ya. Saya ulangi lagi. Di sini kita akan bahas rangkaian seri ya. Tidak membahas yang rangkaian paralel ya. Jadi ketiganya dirangkai secara seri. Ya. Jadi ngitungnya pakai rumus ini. Ya, kenapa kok pakai rumus ini? Ini yang perlu dijelaskan. Ini cuma di slide ini nggak diuraikan secara rinci, secara detail. Jadi untuk menjelaskan ini saya kembali ke halaman sebelumnya ya. Nah, ini. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat bedanya antara induktor sama kapasitor. Coba kalian lihat ya. Kalau di induktor itu arusnya tertinggal 90 derajat. Oke ya, tertinggal ya. Di kapasitor arusnya mendahului 90 derajat. Pertanyaan saya gini, berapa perbedaan sudut ya antara arus pada induktor sama arus pada kapasitor? Ada yang bisa jawab? Perbedaan ya, arus sudutnya ya berapa? Coba lihat. Induktor kan arusnya tertinggal 90 derajat. Kapasitor arusnya mendahului 90 derajat ya terhadap tegangan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, berapa sudut antara arus pada induktor sama kapasitor? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab? Kalau bisa sebutkan nama sama departemen ya. Bisa. 180 mungkin, Pak. Ya, benar 180 kan gitu ya. Kan ini kan minus, ini kan plus ya. Antara plus 90 sama minus 90 kan 180 ya. 180 itu artinya apa? Berarti 180 derajat berarti apa? Saling berlawanan kan gitu. Jadi mereka saling berlawanan. Gitu. Jadi kalau saling berlawanan, maka nanti ini ya dikurangkan ya. Kayak vektor itu. Kalau dua vektor saling berlawanan kan menjumlahkannya kan dikurangkan ya. Jadi anggap aja misalkan XL itu positif ya. Ya arahnya ke positif ya, maka XC ke negatif ya. Jadi dikurangkan. Nah, terus kemudian kalau dengan R kenapa kok pakai rumus ini? Ya jawabannya karena antara L sama ini antara R resistor sama induktor sama kapasitor kan bedanya 90 derajat ya. Ya, induktor terhadap resistor 90 derajat, kapasitor terhadap induktor juga 90 derajat. Berarti 90 derajat itu berarti apa? Kan tegak lurus ya.
Jadi kalau kita menjumlahkan vektor yang tegak lurus, ya, maka kita harus menggunakan rumus ini. Ini rumus apa sebenarnya? Pitagoras kan ini ya. Jadi pakai rumus Pitagoras. Soalnya R ini ya dengan XL dan XC itu tegak lurus. Jadi kita gunakan rumus Pitagoras. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Oke, lanjut ya. Nah ini ya. Ini rangkaian seri kayak gini tadi ya. Ini arus. Ya saya tanya dulu ke kalian ya. Kalau rangkaian seri itu yang sama itu apa ya? Masih ingat rangkaian seri paralel ya? Kalau rangkaian seri itu ya apa? Sebutkan nama sama departemennya. Izin menjawab, Pak. Ya. Pak. Siapa yang jawab ini? Satu-satu aja. Coba sebutkan nama sama departemennya. Sebutkan nama dulu lah. Saya, Pak. Ya, nama. Saya Muhammad Fawad Arifin dari Teknik Kelautan, Pak. Oke. Untuk seri yang sama itu arusnya, Pak. Arusnya. Tegangannya bagaimana? Tegangannya berbeda. Ya, terus diapakan? Untuk menghitung tegangan. Ditambah gitu, Pak. Ditambah. Ya, kan ditambahkan. Itu kan? Ya, benar. Ya, benar. Jadi kalau rangkaian seri itu arusnya sama semua kan. Terus ngitung tegangannya bagaimana? Ditambahkan. Ya, ini tambah ini, tambah ini. Cuma sekarang harus hati-hati ya. Hati-hatinya kemana? Hati-hatinya kenapa? Ya karena kalau kemarin waktu kita bahas arus searah ya pada resistor, kan itu fasenya sama semua ya. Kalau sekarang fasenya beda-beda. Jadi kalau di sini kan, oke lah, di sini kan ditulis ini ya, V sama dengan PR ditambah PL. Ini harus hati-hati nih. Ini sebetulnya nggak benar ini rumus ini ya. Kenapa kok nggak benar? Soalnya PR, PL, dan VC ini nggak sama sudut fasenya ya. Sudut fasenya nggak sama. Yang sama itu apa? Arusnya kan itu. Ini kan IR sama kan? Sama. Kenapa? Ya tadi ada yang mendahului, ada yang tertinggal kan gitu ya. Jadi saya perlu ngoreksi ya. Saya perlu ngoreksi yang persamaan ini ya. Persamaan ini kalau nulisnya seperti ini juga nggak tepat ya. Kalau ini benar kan, soalnya arus seri. Nah, itu. Nah, jadi terus bagaimana kalau gitu? Ya jawabannya ini penjelasannya di sini nih ya. Tadi dikatakan apa? Arusnya kan sama, ini kan arusnya sama semua kan, karena seri ya. Seri sama ya seri. Terus tegangannya bagaimana? Kita lihat satu-satu. Di resistor sepase kan, ini kan sepase. Induktor. Lah, induktor tadi dikatakan apa? Arusnya kan tertinggal ya. Arus tertinggal berarti apa? Berarti tegangannya lebih dulu. Nah, ini kan tegangannya berarti lebih dulu. Soalnya arusnya tertinggal tadi kan. Kalau arus tertinggal berarti kan tegangan yang mendahului berapa? 90 derajat. Nah, ini. Nah, kemudian kalau tadi di kapasitor apa? Arus mendahului kan. Kalau arus mendahului berarti apa? Tegangannya tertinggal lah ini. Tegangan tertinggal. Nah, ini jadi ini ya. Ini. Jadi kalau seperti ini nggak bisa dijumlahkan kayak gini. Soalnya kan beda-beda nih fasenya ya. Ini fasenya 0. Ini fasenya 90 derajat. Ini fasenya minus 90 derajat gitu ya. Jadi jumlahkannya nggak seperti itu ya. Nah, nanti menjumlahkannya seperti apa? Ya ini. Jawabannya ini. Kayak gini jumlahkannya ya. Nah, penjelasannya itu di sini loh. Ini penjelasannya. Ini arus ya. Ini fasornya arus. Fasor itu apa sih? Fasor itu adalah anak panah yang berputar. Ini ada anak panah ya. Warna apa ini? Warna ungu. Dia itu berputar. Biasanya berputarnya itu berputarnya ke sana ya. Jadi berputar gini. Jadi apa? Putarannya positif. Positif itu berarti ini apa itu? Berlawanan jarum jam. Ya, berputar berlawanan jarum jam. Jadi muternya ya. Ini fasor arus. Nah, kalau pada resistor kan antara arus dan tegangan itu kan sefase. Nah, ini dia sefase ya. Sama. Kalau pada induktor tegangan mendahului. Nah, ini mendahului kan. Soalnya muternya ke sana ya. Muternya ke sana. Muternya itu apa? Berlawanan jam. Jadi dia di depannya ini.
depannya. Sementara yang ini tertinggal ini. Nah, ini mutenya ke sini. Jadi ini mendahului 90 derajat, ini tertinggal 90 derajat. Nah, seperti tadi, kan antara antara induktor dan kapasitor kan berlawanan arah. Jadi harus kita kurangkan, penjumlahannya dikurangkan ya ini kan. Karena ini jadi PL kurangi VC ya. Jadi ini adalah PL kurangi VC ini. Ya, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan ini, dengan resistor ya. Jadi hasil ini kita jumlahkan dengan ini. Hasilnya ini pakai Pitagoras kan, karena apa? Ini kan siku-siku ya, tegak lurus siku-siku ini. Pitagoras ya, nanti jadi ini nanti. Nah, ini kan. PL kurangi VC kuadrat. Lalu hasilnya dikuadratkan dengan ini ya. Rumus Pitagoras kan ini ya. Nah, nanti ini ya. Oke ya, itu adalah tegangannya. Lalu berikutnya kita gunakan hukum Ohm ya. Untuk apa ini? Untuk resistor kan PR berarti apa? IM kali R ya, maksimumnya ya. Kalau VL kan apa? IM kali XL tadi ya. XL itu kan tadi hambatan induktornya ya. PC kan berarti apa? IM kali XC gitu ya. Ya, nanti itu kan sehingga nanti ada yang gabung lagi. Ya, sehingga nanti IM-nya bisa kita tarik keluar ya. IM-nya kan sama semua ini. Nanti jadi apa? R kuadrat XL XC. Sehingga nanti kalau gitu berarti apa? IM kuadrat berarti kan ini ya, PM kuadrat dibagi ini kan. Atau IM sama dengan ini, PM di A ini. Ini, jadi nanti IM-nya kita cari menggunakan rumus ini ya, di mana yang bawah ini disebut dengan impedansi yang kita bahas tadi ya. Impedansi Z itu nanti. Nah, ini. Sehingga nanti kalau gitu berarti apa? Berarti IM sama dengan PM dibagi Z ya. Ya. Atau bisa juga kita tulis di VM sama dengan IM kali Z, jadi bolak-balik ini ya. Nah, ini kan tidak lain hukum Ohm ini ya. Hukum Ohm untuk rangkaian arus bolak-balik. Oke. Nggak mau nih. Nah, berikutnya ya. Berikutnya, jadi gini, ini penting ya, perlu saya jelaskan. Jadi untuk biasanya kata alam misalkan ya, di soal tuh nanti misalkan diketahui tegangannya ya, tegangan generatornya diketahui ya. Ya, misalkan pertanyaannya adalah sebuah rangkaian arus bolak-balik tegangannya adalah misalkan ini ya. VM sin omega T. Pertanyaannya bagaimana menghitung arusnya? Nah, itu nanti ada dua hal yang harus kalian cari. Pertama, IM-nya. IM-nya tadi pakai rumus tadi ya. IM bisa kalian cari pakai rumus tadi. IM ya berarti apa? Ya VM dibagi Z. Tapi nggak cukup VM, tapi juga kalian cari dulu nanti itu apa? Fasenya ya. Sudut fasenya berapa? Ya, karena untuk arus bolak-balik antara tegangan dan arus itu nggak sefase. Beda dengan arus arah. Jadi, selain kita menentukan IM, kita juga harus menentukan sudut fasenya berapa? Sudut fase antara tegangan terhadap arus. Nah, itu yang mau kita hitung di sini ya. Kalau yang slide tadi itu kan menghitung arus maksimumnya. Nah, sekarang menghitung fasenya berapa. Nah, itu. Nah, ini ya. Kita gambar ulang lagi ya, teman-teman. Ini IM kayak tadi ini ya. Seperti ini. Lalu nanti ini ya, kayak ini nanti ini. Nah, V itu ini ya, ini loh, V itu ini. V itu ini. Jadi sudut antara ini kan arus ya. Ini kan arus, ini tegangannya tegangan rangkaian ya ini kan. Jadi ini adalah IM ya ini kan, IM ya. Ini adalah IM, ini adalah VM. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah berapa sih sudut antara apa? VM dan IM ini kan fase. Itu yang mau kita cari ya. Berarti ini kan saya mau nyari ini kan berarti. Ini kan V itu. Nah, dari sini kita nanti bisa menggunakan rumus trigonometri karena di sini segitiga siku-siku ya. Kita gunakan aja tangannya. Kalau tangan berarti kan sudut apa
sisi depan sudut dibagi sisi ini kan itu ya. Sudutnya di sini kan. Jadi nanti ini apa? VL dikurangi VC dibagi VR. Nah, nanti ini. Atau kalau kita gunakan hukum Ohm ya, pakai ini kan hukum Ohm nanti jadinya ini nanti gini ya. XL kurangi XC dibagi R kan tinggal dimasukkan hukum Ohm ini ya, VL, XML, VC ini kan nanti ini IM-nya coret kan nanti jadi ini ya ini. Gitu. Ya, atau inilah. Ini nanti rumus-rumus yang dicetak di warna kuning ya. Jadi nah kalau pakai kalkulator ya gunakan aja fungsi arkes tangan ya atau tan min 1 nanti. Jadi itu adalah tan min 1 atau arkes tangan ya ini kan. XL kurangi XC dibagi R gitu. Sehingga nanti kita tahu V-nya berapa gitu ya. Itu. Jadi nanti tahu nilai maksimumnya, tahu sudutnya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya daya ya. Berikutnya adalah daya pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, ini yang perlu kalian mengerti itu ini yang dikasih warna kuning ini loh. Apa ini? Daya hanya timbul pada resistor. Ya. Jadi daya hanya timbul pada resistor. Kenapa kok begitu? Ya, soalnya yang lainnya itu tidak mengubah atau bukan tidak mengubah ya, tidak mengambil ya, tidak mengambil daya listrik. Jadi yang mengambil daya listrik itu hanya resistor. Maksudnya mengambil itu apa? Mengubah dari energi listrik menjadi panas, menjadi kalor. Kalau yang lainnya induktor itu dia menyimpan ya. Beda menyimpan sama mengubah itu ya. Kalau menyimpan itu kan disimpan habis itu dikembalikan ya. Kalau resistor ini dia nggak kembalikan, memang diambil ya. Jadi kalau pada induktor kan dia disimpan menjadi apa? Menjadi medan magnet gitu ya. Nanti magnetnya akan energi yang tersimpan nanti akan dikembalikan ya menjadi listrik. Begitu pula pada kapasitor. Ya. Cuma bedanya kalau kapasitor kan menyimpannya dalam bentuk medan listrik. Nah, itu. Jadi kalau komponen induktor menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Kalau komponen kapasitor menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Jadi dia hanya nyimpan ya, tapi tidak mengambil. Menyimpan itu artinya kan nanti akan dikembalikan. Gitu ya. Tapi kalau resistor dia benar-benar mengambil, artinya mengubah menjadi energi panas. Nah itu. Jadi biasanya kalau tanya daya, biasanya itu ngajunya ke resistor ya, karena resistor yang mengambil daya listrik. Rumusnya daya kan P kali I. Ya, di sini dikasih R, artinya daya listrik ditimbulkan oleh resistor ya. Ya, jadi hanya R saja. Pakai efektif ya tentunya ya. Ya karena efektif itu kan yang setara. Ya. Jadi PR efektif, I efektif. Kalau misalkan tidak menggunakan efektif, menggunakan maksimum, ya boleh. Tinggal kita ganti aja kaitan antara efektif sama maksimum. Tadi apa? Efektif itu kan maksimum dibagi akar 2. I efektif juga gitu, masih jadi ini. PR dibagi akar 2, IM. Nah ini, nanti jadinya ini ya. PRIM dibagi 2 atau setengah PRIM ini. Ini kalau menggunakan nilai maksimumnya. Ini kurang maksimumnya ini, ada PM ini. Ini pakai efektif. Nah, terus yang perlu kalian ketahui itu ini ya bisa kita ganti ini. Yaitu apa? VRM itu nanti jadi dari VM cos dari mana? Dari ini kan. Jadi ini kan VM. Ini VM. Ini kan PL kurangi PC. Ini kan PL. Jadi kan ini kan kosinusnya ini ya. Kalau ini sinusnya ini ya. Ini kan. Jadi VR itu sama dengan VM kalikan cos V. Gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita ganti. Jadi ini sama dengan apa? PM cos V. Ini kan PM cos V. Kalau dalam maksimum, kalau dalam efektif nggak perlu pakai 2 ya. Ini
Nggak perlu pakai 2, nggak perlu pakai bar 2. Ada tambahan cos V. Cos V itu apa sih? Cos V disebut faktor daya. Karena R lah yang mengambil daya listrik ya. Komponen R kan kosinus itu kan mengacu ke resistor itu ya. Jadi faktor daya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Ini halaman terakhir ya. Yaitu apa? Resonansi. Tentang resonansi. Apa sih resonansi itu ya? Prinsip resonansi pada rangkaian RLC digunakan. Ini penerapannya ya. Contohnya seperti pada radio, di mana rangkaian receiver memiliki pengaturan frekuensi sehingga sama dengan frekuensi sinyal datang ya, sehingga menghasilkan amplitude arus yang tinggi pada frekuensi tersebut dan menghilangkan atau menutup arus yang diakibatkan oleh frekuensi lain. Jadi kalau penerapannya ya itu tadi pada apa sih? Pada resist, pada ini ya, apa kok resistor? Pada penerima radio ya. Jadi sebetulnya konsep dari resonansi itu artinya ini sih ya. Jadi bergetarnya sebuah benda karena ada benda lain yang bergetar ya. Jadi misalkan benda A itu dia nggak bergetar ya, diem ya. Terus ada benda lain di sekitarnya ya, sekitar benda A ini B ini bergetar ya. Ternyata getaran dari benda B ini menyebabkan benda A ikut bergetar. Itu yang disebut dengan nama resonansi. Kenapa kok terjadi seperti itu? Ya karena apa itu? Frekuensi ya. Frekuensi yang dimiliki kedua benda itu sama. Jadi kalau persis sama, maka nanti meskipun dia tidak digetarkan, dia ikut bergetar. Nah itu yang dimaksud dengan resonansi. Nah prinsip itu penggunaannya itu di penerima radio ya. Penerima radio. Jadi penerima radio itu bisa kita buat frekuensinya itu sama dengan frekuensi pemancar-pemancar radio di sekitarnya. Ketika frekuensinya sama, maka nanti dia ikut bergetar ya, mengikuti getaran dari pemancar ya. Sehingga nanti siaran dari pemancar bisa masuk ya. Tapi pemancar-pemancar yang frekuensinya tidak sama dengan frekuensi penerima ya tidak bisa masuk ya. Ya, itu prinsipnya kenapa ya mau kita bahas di sini nanti ya. Jadi sebagai gambaran misalkan ini ya, pada gambar A ini ya. Jika frekuensi bertambah, XL bertambah dan XC berkurang. Jadi coba kita lihat di sini ya. Ini kan nah ini ya. Nah, ini kan XC ya, ini XC, ini XL. Jadi kalau dari rumus tadi apa? XL kan sama dengan omega kali L. XL itu sama dengan omega kali L. Jadi kan tadi ya. XL sama dengan omega kali L. Artinya kalau omega bertambah, omega itu kan frekuensi ya. Omega itu kan frekuensi. Frekuensi sudut maksudnya ya. Jadi kalau omega bertambah, maka XL itu bertambah. Nah, gitu. Tapi kalau XC sebaliknya, karena rumusnya XC kan 1 dibagi ya, 1 dibagi omega C, maka terjadi sebaliknya. Jadi kalau frekuensinya itu bertambah ya, kalau frekuensinya bertambah, maka dia akan berkurang. Nah, makanya di grafiknya seperti ini ya. Kalau XL ini, nah ini naik kan dia bertambah ya. Tapi kalau XC itu turun gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi maksudnya itu gini. Jadi maksudnya itu adalah arus listrik ya, arus listrik yang frekuensinya tinggi ya. Arus listrik yang frekuensinya tinggi dia akan kesulitan ya. Dia akan kesulitan untuk melalui induktor. Ya, dia melalui induktor kesulitan. Tapi gampang melalui kapasitor. Jadi frekuensi tinggi itu melalui kapasitor gampang, tapi melalui induktor susah. Ya, karena induktor itu menolak frekuensi tinggi. Ya, kalau kapasitor itu menolak frekuensi rendah.
Bentar, kok gini ya, bentar. Bentar, kok gini ya. Maaf, ini halo, halo, Ya, Pak. apa slide saya masih ada di monitor? Sudah ada, Pak. Masih, Pak. Tadi kok ada disconnect tadi ya? Disconnect tadi enggak? Oke, enggak. Oke. Selanjut ya. Jadi prinsipnya itu. Jadi prinsipnya itu ini induktor itu menghambat frekuensi tinggi, kapasitor menghambat frekuensi rendah gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kedua rangkaian itu tersebut kita rangkai ya, maka nanti yang terjadi itu ini frekuensi yang terlalu tinggi nggak bisa lewat karena dihambat oleh induktor. Frekuensi yang terlalu rendah juga nggak bisa lewat karena dihambat oleh kapasitor. Artinya apa? Yang bisa lewat berarti kan frekuensi yang tengah-tengah ya, yang berada di antara frekuensi tinggi dan frekuensi rendah ini. Jadi frekuensi yang bisa lewat nanti jadinya ini, yaitu frekuensi yang ini, yang berada nilainya itu ini antara apa? XL sama XC gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan nama frekuensi resonansi. Jadi frekuensi resonansi adalah frekuensi yang menyebabkan ini XL sama dengan XC. Nah, ini di sini loh. Nah, nanti ini. Di sini kan XL sama dengan XC ya. Ini yang disebut dengan nama frekuensi resonansi. Ya. Jadi pada arus listrik dengan frekuensi yang seperti ini ya, pada frekuensi resonansi ini dia akan memiliki impedansi yang paling kecil. Kan gitu ya. Paling kecil. Ya dari rumus tadi kan. Jadi kan kalian tahu rumusnya Z itu apa? Z itu kan sama dengan akar R kuadrat ya. Terus apa? Dalam kurung XL kurangi XC kuadrat ya. Jadi kalau XL sama dengan XC berarti kan XL dikurangi XC 0. Jadi nanti Z-nya sama dengan R gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ini ya. Jadi ini. Jadi kalau saya gambarkan ini loh, ini ya. Ini kan Z kan ini ya. Z kan R kuadrat. Jadi nanti grafiknya kayak gini nih. Nah, nanti ini. Jadi impedansinya paling rendah. Jadi kalau impedansinya rendah berarti kan arusnya maksimum gitu ya. Ya. Itu. Jadi nilai maksimum. Jadi ini loh, misalkan ini ya, ini gambarnya ya. Ini kan impedansi. Di sini kan impedansinya kan ini rendah ya. Ini paling rendah. Ini arusnya ya. Arusnya kan kecil. Nah, di sini nih arusnya ini. Ini. Jadi pada frekuensi resonansi ini kan itu apa impedansinya paling rendah, arusnya paling maksimum. Ya, makanya siaran dari pemancar bisa masuk karena impedansi dari rangkaian di dalam penerima radionya itu impedansinya kecil ya, sehingga arus yang masuk cukup besar ya. Sementara yang lainnya ketolak karena dia impedansinya besar. Nah, berapa besar frekuensi resonansi? Itu bisa kita cari dari rumus ini kan. XL sama dengan XC ya. XL kan sama dengan XC. XL itu kan omega L. XC itu kan seper omega C. Jadi nanti ini omega L sama dengan omega C kan itu. Atau bisa kita tulis ulang gini, omega kuadrat sama dengan 1 dibagi LC. Ya, atau omega sama dengan 1 per akar LC. Nah, gitu kan. Kalau dalam frekuensi tinggal kita bagi dengan 2pi. Jadi nanti ini frekuensi resonansi ya nanti ini 1 dibagi 2pi akar LC itu. Ini adalah frekuensi yang menghasilkan apa itu? Yang mempunyai impedansi paling kecil ya. Sehingga arus yang dihasilkan oleh frekuensi ini adalah yang paling besar. Nah itu ya, itu gambarannya seperti itu ya. Ya, itu gambarannya ya. Sudah ini slide terakhir ini ya, sudah selesai. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan barangkali tentang tadi di komputer saya sempat disconnect ya di komputer kalian atau di HP kalian enggak ya, enggak ada masalah ya. Tadi sempat bentar diskoneksi, Pak. Iya, saya tadi sempat disconnect. Tadi ya. Tapi ternyata nggak masalah ya. Oke.
Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Jadi materinya nggak banyak sih ya. Untuk materi hari ini, materi terakhir lagi gitu ya. Nanti pertemuan lagi kita akan bahas soal-soal berkaitan dengan arus bolak-balik dan rangkaian arus bolak-balik. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan barangkali? Ya, silakan. Bapak, untuk materinya itu dari mana ya, Pak? Gimana? Suaramu ini. Coba kamu sebutkan nama, terus suaramu tadi agak putus, Pak. Iya, agak putus tadi. Coba pelan-pelan aja. Biar saya bisa nangkap pertanyaanmu. Gimana? Permisi. Iya, jelas. Untuk materi EAS itu dari mana ya, Pak? Oh, materi EAS ya. Ya. Untuk materi EAS itu biasanya itu ini seluruh materi ya. Dari bab 1 sampai bab 6. Tapi biasanya konsentrasinya itu di bab ini. Bab 4, 5, 6. Ya, jadi 4, 5, 6 saja. Jadi nanti kalian lebih banyak mempelajari yang bab 4, bab 5, bab 6. Tapi biasanya ada satu nomor ya yang berasal dari bab sebelumnya. Ya, bab 1, bab 2, bab 3. Ya, jadi kalau saran saya ya dipelajari juga bab sebelumnya ya, tapi tetap fokus di bab 4, 5, 6. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Ada lagi? Cukup? Nggak ada? Nggak ada ya? Saya cukup, Pak. Oke. Ya. Cukup ya? Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, berarti ini aja ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.